Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini, di mata kuliah pendidikan gizi kita akan membahas atau sampai di bahasan edukasi gizi melalui weblog dan aplikasi ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa, akhir-akhir ini atau, mungkin 2 dekade ini ya, perkembangan internet itu begitu sangat cepat gitu. Dan sampailah pada tahap di mana kita menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin internet bukan sesuatu yang pokok ya buat kehidupan kita, tapi kalau sekarang ya pasti kemana-mana membutuhkan internet ya. Makanya kenapa paket data itu jadi kebutuhan rutin bulanan mungkin untuk sebagian orang seperti itu. Nah, ngomongin tentang edukasi gizi ya, kalau kita kemarin sudah belajar, ada media audio, audio visual, media 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Nah, ternyata, ada media lagi yang mungkin itu tidak berupa ya, maksudnya rupanya itu digital. Nah, yaitu, weblog dan aplikasi. Ini ternyata, dalam perkembangannya, blog dan aplikasi ini bisa digunakan sebagai sarana pendidikan gizi. Nah, yuk kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang mengenai weblog ya, atau biasa disingkat blog gitu ya, tanpa ada web, tapi pada dasarnya sama gitu ya, website blog. Nah, blog ini kaya akan konten ya, dan dapat mewakili isi edukasi yang baik ya, karena kebanyakan blog itu biasanya itu isinya adalah kalimat yang cukup padat ya, seperti itu. Kalimat yang cukup padat dan namanya tulisan itu pasti akan dipikirkan oleh penulisnya itu berulang kali melalui pemikiran yang panjang, revisi yang banyak, bolak-balik sampai benar-benar ready untuk dipublish seperti itu. Itulah blog seperti itu. Em, Awal tahun 2000-an, yaitu internet merupakan hal yang langka ya, dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, mungkin sangat sedikit gitu ya penggunanya. Dan di tahun tersebut, tahun 2000-an gitu ya, ada hanya pengguna itu 361 juta saja ya dari 6 miliar populasi di bumi, atau hanya 6% manusia yang mengakses internet. Artinya masih ada 94% yang nggak punya akses ke internet gitu ya. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000-an, tahun 2003 kalau nggak salah, waktu itu untuk mengakses internet tuh harganya luar biasa mahal gitu ya, untuk paket internet di rumah gitu. Dan itu pun juga kecepatannya nggak terlalu kayak sekarang cepet banget gitu ya. Kalau waktu itu masih loadingnya udah lama gitu ya. Cuma memang karena awal-awal jadi kita sangat excited gitu ya, terhadap penggunaan internet kayak gitu. Em, Kalau kita lihat perbandingan dari tabel di sini ya, pengguna internet tahun 2361 dibandingkan sekarang itu sudah 4 miliar ya. 361 juta dibandingkan 4, sekian miliar ya. Jadi perbandingannya itu jelas jauh ya. Sekarang hampir semuanya, hampir separuh lebih populasi manusia di dunia ini sudah punya akses ke internet. Mungkin hanya sedikit saja yang belum punya akses. Jadi betapa luar biasanya perkembangan internet. Oke. Kenapa sih kita menggunakan blog gitu ya? Nah, tentu saja tadi alasannya eee, pengguna internet banyak gitu ya, tetapi mungkin kita butuh alasan yang lebih spesifik lagi gitu. Memangnya kenapa harus blog? Kenapa nggak menggunakan media yang lain di dalam internet? Nah, pertama blog itu mudah ya, blog itu seringkali menyajikan tulisan yang menarik gitu ya, seperti kumpulan cerita-cerita, tips dan trik ya, tutorial dan lain-lain sebagai macamnya, kayak gitu ya. Dan blog itu dapat diakses melalui browser saja atau peramban ya, yang banyak tersedia di mobile atau desktop. Contohnya mungkin teman-teman menggunakan Google Chrome gitu ya, Microsoft Edge, kemudian Mozilla Firefox, Opera, dan seterusnya gitu ya. Jadi macam-macam browser gitu ya. Jadi kita cukup memasukkan URL-nya gitu ya, memasukkan URL-nya kemudian di enter, udah keluar halaman blog tersebut gitu ya. Dan itulah kenapa cara mengakses blog itu sangat sederhana gitu ya. Nah, mmm, kemudian, atau blog itu bisa dicari menggunakan, yang namanya mesin pencari ya, mesin pencari. Itu bisa menggunakan Google ya,
Bing yang punyanya Microsoft, kemudian DuckDuckGo gitu ya. DuckDuckGo ini dia tuh cukup private ya, jadi menjaga privasi bener kayak gitu ya. Jadi kalau Google dan Bing mungkin masih mencatat riwayat pencarian kita ya, tapi DuckDuckGo enggak gitu ya. Jadi DuckDuckGo memang murni mesin pencari gitu ya, dan sangat private. Kemudian Yandex ya, Yandex mungkin kalau nggak salah ini mesin pencari di Cina ya, mesin pencari di Cina, karena di Cina tahu sendiri kita negara Cina tuh negara yang sangat eksklusif, jadi tidak mudah semua teknologi dari luar atau budaya dari luar tuh masuk ke Cina gitu ya. Termasuk ya ini mesin pencari gitu ya. Jadi kalau di Cina itu mesin pencari utamanya yaitu Yandex gitu. Jadi nggak boleh Google dan lain sebagainya tuh masuk ke Cina. Jadi begitu luar biasanya ya eksklusifnya sampai mesin pencari punya sendiri ya, sosial media punya sendiri ya, WeChat. Kemudian apa-apa semua mereka punya sendiri gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, dulu blog itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang cukup rumit ya, tetapi setelah kemunculan Blogger oleh Google dan WordPress oleh WordPress.org ya, itu menulis di blog menjadi mudah dan ringkas ya. Blogger dan WordPress inilah yang kemudian mendukung lahirnya banyak-banyak blog-blog baru ya. Nah, kalau sekarang sudah banyak blog-blog baru ya kayak Wix.com, kemudian ada lagi Medium, macam-macam gitu ya. Kalau dulu awal kali itu saya juga masih ingat ya, menulis itu di Blogger atau mungkin sekarang Blogspot gitu ya. Jadi sama sebetulnya. Jadi apa namanya, eee, menulis di Blogger atau WordPress itu cenderung lebih mudah karena memang sudah disediakan platformnya. Jadi kita tinggal ngisi-ngisi, tinggal nulis-nulis aja gitu ya. Jadi sangat mudah sekali kayak gitu. Kalau sebelum ada Blogger dan WordPress, kita untuk menulis itu memang harus paham coding gitu ya, paham coding, programming gitu ya. Nah ini contohnya ya, perbandingan blog dulu dan sekarang. Kalau dulu sebelum ada Blogspot dan sebelum ada apa itu namanya WordPress gitu ya, kita kita harus ngetik sendiri nih ya. Kita harus ngetik sendiri apa pengaturan katanya. Untuk mengetik seperti ini saja itu ribetnya minta ampun ya. Bagaimana kita memasukkan apa namanya banner di sini, eh, itu juga pakai kode HTML, kemudian di sini untuk mengenter saja memberikan ini itu harus pakai ada kodenya BR break ya. Ketika mode list itu harus UL atau IL, kemudian tutup kurawal, macam-macam. Jadi sangat ribet sekali gitu ya. Untuk besar hurufnya font itu pun juga beda gitu ya. Jadi sangat luar biasa, kita harus menguasai bahasa-bahasa pemrograman terutama HTML. Nah, beda kalau sekarang itu kita tinggal nulis aja gitu ya. Karena sudah ada platformnya, kita tinggal nulis. Kemudian kalau butuh gambar tinggal drag and drop ya, dan sangat mudah ketika mau membold tulisan ya, menebalkan tulisan itu tinggal Ctrl B gitu ya, atau mungkin di bold gitu. Jadi sangat mudah banget gitu. Jadi itulah perbedaan dulu awal-awal ada blog dan sekarang ya, blog-blog sekarang. Well, blog itu juga bisa sebagai sarana edukasi gizi juga loh, kayak gitu ya. Jadi nggak cuma sebagai apa namanya tempat tulisan gitu ya, tetapi juga sarana edukasi juga. Kalau nggak percaya teman-teman saja di sini ketika membuat skripsi atau misalkan membuat karya ilmiah atau apapun, pasti pertamanya tuh nyasarnya ke blog dulu. Dan mau nggak mau eh, blog di sana sebetulnya tanpa disadari juga itu sudah mengedukasi kita juga gitu ya sebelum kita membaca yang lebih berat mungkin seperti jurnal atau buku textbook gitu. Nah, seperti itu ya. Bahkan zaman dulu nih kalau di gambarnya ya, zaman dulu awal-awal ada blog itu semua-semua pada kemaruk kayak pengen bikin pelatihan blog gitu ya. Itu ada makanya ada seminar guru goblok gitu. Itu sebenarnya bukan maksudnya itu adalah pelatihan blog bagi guru-guru gitu ya, bukan goblok dalam artian yang negatif gitu. Oke. Baik, bukan hanya sektor bisnis atau perusahaan saja yang sigap dalam menyikapi digitalisasi ya. Sektor pendidikan juga perlu seperti itu. Nah, salah satu yang menggunakan blog ya sebagai sarana belajar yang mudah ya. Salah satunya ya menggunakan
blog sebagai sarana belajar yang mudah, murah, dan instan, kayak gitu ya. Dengan begitu, edukasi dapat dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas sehingga dapat mendorong minat belajar. Kalau kita tanpa mengulangi internet, ketika ada guru mengajarkan siswanya atau dosen mengajarkan mahasiswanya di satu kelas yang kecil, ya ketika materi itu disampaikan hanya kelas itu saja yang memahami. Tapi beda cerita misalkan kita menggunakan media internet ya, di mana dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah blog. Nah, itu bisa diakses oleh siapapun yang lewat di internet yang bisa nyasar ke blog itu ya. Gitu. Jadi dan potensi untuk bisa dibaca itu adalah potensi seluruh orang yang mengakses internet. Jadi luar biasa besarnya ya potensi kalau kita tadi lihat pengguna internet sudah miliaran ya. Jadi artinya potensinya ya sebesar itu memang gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali dalam apa namanya efek dari internet ini gitu ya. Antara satu yang hanya di kelas hanya segelintir orang dengan jutaan orang gitu ya. Jadi luar biasa masif gitu ya. Jadi jangkauannya sangat luas. Ini adalah contoh blog gizi gitu ya yang digunakan, yang sudah ada maksudnya. Kalau yang kiri berbahasa Indonesia, yang kanan berbahasa Inggris ya. Ini saya ambilkan yang kiri dari blog Ahli Gizi ID ya. Kemudian kebetulan ini punya saya dan teman-teman gitu. Jadi sini nanti siapapun boleh nulis ya di blog Ahli Gizi ID ini. Kebetulan ini banyak juga ada yang dosen-dosen untuk menulis gitu ya, ada yang mahasiswa nulis dan macam-macam gitu. Kemudian ada kalau di luar negeri juga ada banyak banget gitu ya blog-blog di luar negeri yang bagus-bagus juga. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa tipe blog ya, postingan blog gitu. Mungkin yang pertama ini adalah how to atau tips ya, bagaimana cara bla 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 gitu ya. Jadi cara merakit komputer, kemudian bagaimana cara untuk membersihkan apa namanya bak mandi dan macam-macam. Itu tips-tips seperti itu atau how to itu adalah salah satu tipe dari blog gitu ya. Dan mungkin untuk saat ini tuh yang paling banyak diakses gitu ya. Karena memang namanya how to itu pasti ada problem yang ingin dipecahkan gitu ya. Ada problem yang ingin dipecahkan. Misalkan bagaimana merakit komputer, berarti problemnya adalah orang itu tidak bisa merakit komputer. Bagaimana membersihkan kamar mandi, berarti orang itu nggak tahu cara membersihkan kamar mandi dan seterusnya gitu ya. Jadi how to itu adalah sebagai apa edukasi atau solusi gitu ya sebuah permasalahan. Nah, kemudian ada list ya. List ini lebih kepada kayak alternatif-alternatif ya, pilihan gitu ya kepada pembaca. Misalkan kuliner enak di Jember gitu ya. Nomor satu tape, nomor dua prol tape, nomor tiga apa gitu ya, martabak atau gimana gitu. Nah, itu list, itu adalah namanya list gitu ya. Kemudian dibahas satu persatu. Itu tipe blog yang list atau tujuh tujuh tujuan destinasi wisata di Jember gitu ya. Itu juga list juga maksudnya gitu ya. Kemudian ada interview juga. Interview ini mungkin jarang ya saya menemukan blog yang isinya interview, tapi kurang lebih seperti berita gitu ya. Jadi nanti kita ada topik, kemudian nanti mewawancari seseorang, kemudian menuliskannya kembali. Nah, kemudian ada lagi personal experience ya. Ini personal experience ini mungkin seperti kalau teman-teman tahu ya filmnya apa namanya The Naked Traveler kayak gitu. Itu kan diangkat dari bukunya Trinity ya, yang buku judulnya Naked Traveler gitu. Jadi ada banyak sekali. Nah, sebelum menjadi film itu dia ditulis di buku dulu gitu ya. Dan sebelum jadi buku itu sebenarnya ada kumpulan dari blog-blog. Jadi dulu itu mungkin awal tahun 2000-an gitu ya. Akhir tahun 2000-an gitu ya. Itu blog Trinity ini Naked Traveler ini jadi blog yang sangat populer ya di internet gitu ya. Berkaitan dengan karena Trinity ini suka sekali keliling ke luar negeri gitu ya, ke negara-negara. Itu hampir semua negara dia datengin gitu ya. Negara yang aneh-aneh pun di Afrika, kemudian di Amerika Selatan atau di mana itu semua rata-rata sudah pernah dia datangin gitu. Nah, kemudian semua pengalaman-pengalamannya itu dituliskan dalam sebuah blog dan luar biasa blognya meledak gitu ya.
Jadi sangat ramai pengunjungnya dan banyak yang baca. Seperti itu. Jadi itu adalah namanya personal experience dan dia menceritakan bagaimana dia mulai dari mengurus visa, kemudian dia datang di negaranya, nginepnya di mana, kemudian pengalamannya apa yang didapatkan itu dan itu pengalamannya unik-unik sekali ya. Kemudian dilengkapi dengan gambar-gambar juga. Jadi keren banget gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian review ya, misalkan review produk handphone gitu ya, misalkan review iPhone Pro Max uh, 20 Pro gitu ya, contohnya gitu ya. Jadi review produk apa kelebihannya, kekurangannya, review produknya, fitur-fiturnya macam-macam itu review. Atau kalau teman-teman bingung, contohnya ya buka aja GSM Arena ya. Banyak blog-blog di sana tentang apa fitur-fitur handphone baru gitu. Kemudian ada quotes ya. Quotes ini mungkin lebih kepada kayak misalkan yang isinya konten-konten sosial itu quotes gitu. Kemudian ada humor ya. Humor ini saya contoh paling tepat itu mungkin adalah blognya Raditya Dika ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Raditya Dika itu dulu sebelum jadi apa namanya? Sebelum jadi artis ya atau pemain film atau mungkin stand up macam-macam itu sebetulnya adalah penulis blog gitu ya. Blognya itu bagus dan waktu itu sangat fenomenal sekali ya. Jadi banyak yang mengakses sehingga banyak orang minta untuk bisa dibukukan. Nah, makanya jadilah beberapa bukunya Raditya Dika yang bagus-bagus dan bestseller gitu ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi awal mulanya dari blog gitu ya. Jadi luar biasa pengaruh blog ini ya. Kayak tadi Trinity, kemudian ada Raditya Dika itu salah satu yang eh, banyak dikunjungin gitu ya. Kemudian profile ya. Profile ini mungkin tipenya seperti kayak menjelaskan tokoh-tokoh gitu ya. Menjelaskan tokoh-tokoh misalnya pahlawan atau tokoh yang berpengaruh dan seterusnya. Jadi tipe seperti itu. Kemudian ada kuis ya. Mungkin jarang saya menemukan blog tipenya kuis gitu ya. Ada juga challenge kayak gitu. Jadi kuis dan challenge ini agak jarang gitu ya. Jadi tantangan apa, kemudian atau memecahkan kasus apa dan seterusnya. Nah, ada beberapa tips di dalam atau nutrisionis dalam edukasi gizi dengan menggunakan blog ya, yang mungkin perlu diperhatikan ya. Yang pertama dan terpenting itu adalah evidence based ya. Apa sih bedanya blog biasa dengan blog-blog gizi yang itu ditulis oleh ahli gizi beneran gitu? Adalah tentang sumbernya dan referensinya yang kredibel. Kalau teman-teman tahu ya, blog-blog di luar negeri yang di Amerika terutama ya yang berkaitan dengan gizi-gizi gitu ya, yang ditulis oleh ahli gizi itu rata-rata hampir semuanya itu menuliskan referensi yang bagus-bagus gitu ya. Jadi ketika kita membaca itu nggak berasa kayak cuma dongeng gitu ya, tapi juga apa namanya lebih kepada kayak mengedukasi gitu ya, lebih kepada mengedukasi. Meskipun tidak seberat jurnal gitu ya, tapi referensi-referensinya kebanyakan jurnal. Oke, itu jadi pentingnya ya dan memang supaya nggak dianggap hoax gitu ya, supaya nggak dianggap hoax. Kemudian yang kedua adalah mengenai bahasa ya. Nah, bahasa blog ini bukanlah bahasa yang kaku gitu. Teman-teman boleh menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lebih santai gitu ya. Jadi nggak harus bahasa seperti bahasa skripsi yang baku bahasa Indonesianya, kemudian SPOK yang jelas. Kalau bahasa blog itu lebih cenderung gampang. Dan kemudian penulisannya pun juga nggak ada aturan yang baku ya, karena ini di internet bebas juga. Silahkan teman-teman menulis dengan berbagai macam gaya, berbagai macam cara, dan meskipun dia break the rule ya nggak ada masalah ya. Misalkan kalau misalkan kayak menulis di sebuah paragraf gitu kan, kalau di skripsi itu kan syaratnya satu paragraf itu lebih dari satu kalimat ya. Kalau di blog terserah gitu ya. Satu kalimat pun isinya satu paragraf isinya satu kalimat nggak ada masalah gitu ya. Jadi silakan disesuaikan masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga sebaiknya melengkapi dengan ilustrasi yang menarik dan nggak melanggar hak cipta. Jadi kalau bisa tambahin lah ya gambar-gambar yang berkaitan gitu ya. Misalkan lagi bahas tentang gizi buruk ya tambahkan gambar-gambar gizi buruk. Kalau membahas tentang vitamin C pada apel ya tampilkan gambarnya apel dan macam-macam gitu ya. Jadi supaya nggak bosan gitu ya. Jadi kecenderungan manusia itu memang eh, bosan banget melihat tulisan gitu ya, yang terlalu banyak itu sudah lelah duluan, capek duluan. Itu hal yang manusiawi ya.
Jadi kebanyakan manusia, terutama manusia zaman sekarang itu sudah sangat malas sekali membaca gitu ya. Jadi seperti itu betul perlu diperhatikan supaya nggak capek ya, makanya diselingi dengan gambar-gambar. Nah, kemudian yang keempat adalah SEO ya, Search Engine Optimization, agar mudah ditemukan. Sebagus-bagusnya blog ya, se berbobotnya isinya, tetapi kalau nggak pernah ditemukan di mesin pencari ya apalah gunanya, atau nggak pernah dikunjungin, ya kan? Nggak ada orang yang datang gitu ya, ya nggak ada manfaatnya gitu, jadi sayang sekali. Jadi kok SEO ini perhatikan betul-betul ya, jadi kalau bisa supaya apa namanya, orang tuh mudah menemukan blog kita gitu ya. Kemudian yang kelima dan juga penting yaitu nggak boleh plagiat ya, nggak boleh plagiat. Biasakan mengutip dengan parafrase dan menyertakan sumbernya, itu penting. Eh, kita nggak melarang mengambil sumber dari tempat yang lain, ya namanya juga supaya kita evidence base ya. Tapi nggak kopas ya, nggak kopas, apalagi kopasnya itu sampai misalkan 2 paragraf ya, wah itu kebangetan ya menurut saya. Jadi jangan kopas itu yang panjang-panjang, jadi cukuplah kita mengutip 1 atau 2 kalimat saja. Nggak usah sampai 2 sampai 3 paragraf gitu, itu terlalu banyak gitu. Pak, saya menyertakan sumber, iya menceritakan sumber, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Itu nanti jatuhnya malah plagiat gitu. Seperti itu. Ada kelebihan weblog ya yang perlu kita ketahui gitu ya. Jadi blog itu ada kelebihannya di pada apa edukasi gizi ya. Yang pertama itu meningkatkan minat belajar mahasiswa ya, biar nggak bosen ya. Biar nggak mahasiswa tuh belajar dari slide dosen atau dari buku aja itu cukup membosankan. Tapi ketika dari blog itu misalnya diakses di handphone itu cukup bagus. Dan selain itu masyarakat itu juga bisa mengakses ya, dan juga nggak monoton gitu ya, nggak monoton hanya dari buku saja atau yang lainnya. Jadi itu adalah kelebihan blog. Kemudian yang kedua itu dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Pokoknya ada internet aja gitu ya, ada internet, ada device-nya, semua bisa mengakses. Oke, jadi sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga adalah sarana belajarnya ahli gizi. Jadi ahli gizi itu juga perlu belajar ya teman-teman ya. Nah, salah satunya tuh di internet juga. Nah, di internet tuh kadang-kadang kita ketika googling sesuatu yang kita nggak tahu, tapi ternyata di internet ada, ya, eh, itu secara otomatis itu bisa menambah ilmu kita gitu sebagai ahli gizi, atau mengedukasi juga diri kita sendiri gitu ya. Jadi luar biasa pengaruh internet ini ya. Kemudian nggak dipungkiri bahwa weblog pun ini juga ada kekurangannya gitu ya. Nah, weblog nggak ada internet, ya nggak ada artinya ya. Kenapa? Nggak bisa diakses gitu ya. Nggak bisa diakses. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia ini adalah salah satu negara yang mungkin pemerataan internetnya kurang bagus gitu ya. Itu masih ada 12 ribuan ya desa yang belum tersentuh sinyal internet sama sekali kayak gitu. Jadi luar biasa masih PR kita. Kalaupun yang sudah tersentuh ya, misalnya di tempat teman-teman sudah ada internet, itu pun masih kadang-kadang internetnya masih bermasalah ya. Naik turun, putus-putus, putus nyambung, macam-macam ya. Jadi seperti itu. Masih ada masalah di internetnya. Jadi berbeda banget dengan di negara-negara yang cukup maju ya. Jadi kalau di negara-negara Eropa itu rata-rata sudah hampir 1 gigabit per second ya. Oke, jadi sangat cepat sekali. Bahkan saya pernah, kalau saya bandingkan misalkan saya pernah cek di speed test ya, di Jepang itu bisa sampai 500 Mbps ya. Itu WiFi pinggir jalan ya, WiFi di halte bus ya. Jadi kalau di Jepang tuh setiap halte bus itu ada WiFi gratis tanpa password ya. Jadi bisa kita akses. Itu sekitar 500 Mbps ya. Kemudian saya juga nyoba di Australia juga gitu ya. Jadi itu rata-rata di atas 300 Mbps. Jadi kecepatannya luar biasa gitu ya. Kalau di sini mungkin kalau nggak beli paket yang paling gede gitu ya, nggak akan dapat kecepatan seperti itu ya. Kalau yang standar-standar saja mungkin paling pol ya 10-20 gitu ya. Harganya masih nggak mumpuni. Kemudian yang kedua adalah akses gawanya harus mendukung ya. Kadang-kadang weblog ya nggak ada internet ada, tapi gawainya atau handphonenya nggak mendukung, tabnya nggak mendukung. Ya nggak bisa gitu ya. Misalkan HP Nokia masih yang jadul, ya itu nggak bisa ya dipakai.
Nah, itu kekurangannya. Jadi harus punya gawe yang cocok. Kemudian yang ketiga adalah kurang cocok untuk anak-anak di bawah umur ya. Nah, itu kadang-kadang kita nggak tahu ya, mungkin apa namanya, eee, anak-anak ini mungkin bisa pertama yang berbahaya itu adalah mispersepsi ya. Jadi anak-anak yang membaca mispersepsi, kemudian yang kedua itu nggak cocok ya, memang karena anak-anak ya, namanya juga anak-anak. Jadi nggak cocok untuk pendidikan anak-anak, karena mungkin anak-anak cocoknya itu misalkan media-media berbentuk games, kemudian media-media berbentuk komik, gambar, dan video macam-macam ya. Jadi seperti itu yang cocok untuk anak-anak. Nah, kalau anak-anak diberikan blog itu nggak cocok gitu ya. Maksudnya mungkin nggak cocoknya seperti itu ya. Selain itu juga mungkin ada efek dari internet yang mungkin apa namanya, anak-anak tuh bisa menyasar ya, bisa kesasar gitu ya. Tersesat mungkin di blog-blog yang nggak seharusnya dia buka gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Itu tadi kita bahas tentang blog ya. Sekarang kita beralih membahas tentang aplikasi mobile. Nah, aplikasi smartphone saat ini sudah mulai menggantikan weblog ya, karena dirasa lebih personalized dan cepat ya. Jadi salah satu fungsi aplikasi itu sebetulnya menggantikan weblog ya, sebetulnya seperti itu. Di mana kalau aplikasi itu hanya spesifik pada satu situs saja gitu ya, atau satu yang mewakili satu situs saja. Daripada kita harus membuka browser dulu seperti itu ya. Jadi ketikkan itu masih agak ribet. Nah, seperti ini mungkin bentuk aplikasi ya. Facebook itu perwakilan dari facebook.com, Twitter perwakilan dari twitter.com, LinkedIn ya linkedin.com, Instagram instagram.com, macam-macam. Jadi artinya ini semua itu adalah situs internet ya gitu. Jadi atau blog gitu. Pada dasarnya blog atau website. Tetapi karena ada aplikasi, dia nggak perlu apa namanya, nggak perlu buka browser ketikan, jadi cukup klik aplikasinya saja. Oke, kenapa sih memangnya harus aplikasi gitu ya? Jadi aplikasi itu yang pertama tuh kelebihannya itu adalah mudah dan cepat gitu ya, mudah dan cepat. Dimana kalau kita tidak menggunakan aplikasi itu kita harus membuka browser, mengetikkan alamatnya, sudah masuk, kemudian kita harus login, masukkan username, masukkan password, masih nunggu lagi baru masuk. Itu ribet. Kalau di aplikasi, kita nggak perlu buka browser. Jadi cukup tap sekali langsung masuk gitu ya ke aplikasinya. Misalkan ke Facebook, ya langsung klik tombol F-nya gitu ya, Facebook, icon Facebook-nya. Kemudian nanti langsung kita diantarkan ke situsnya Facebook. Atau mungkin kita membuka Tokopedia, Bukalapak gitu ya, tinggal klik langsung kita diantarkan ke websitenya gitu. Jadi hampir sama dengan websitenya mereka. Jadi mudah dan cepat. Dimana itu adalah karakteristik orang zaman sekarang ya. Kita nggak suka sesuatu yang lama-lama nungguinnya. Jadi kok bisa instan hari ini juga, detik ini juga, ya detik ini juga gitu ya. Jadi mintanya sekarang harus ada sekarang ya. Itu tipikal orang zaman sekarang gitu ya. Oke, yang kedua adalah sesuai kebutuhan ya. Kalau kita menginstal aplikasi itu, aplikasinya itu ya sesuai kebutuhan nih. Kalau kita pengennya itu aplikasi misalkan bukanya ada Tokopedia, ya kita install Tokopedia aja ya. Kalau kita pengennya misalkan membuka blog Kompas ya, berita Kompas ya, kita install aja aplikasi Kompas. Atau kita Republika ya, untuk mau baca berita, atau detik.com, ya kita install aja aplikasi detik.com atau Republika. Ya, jadi nggak perlu masuk ke browsernya, klik republika.co.id atau detik.com, jadi langsung masuk ke ke aplikasinya saja, tinggal diklik masuk sudah. Jadi sesuai kebutuhan aja. Makanya aplikasi di handphone teman-teman itu adalah merepresentasikan siapa teman-teman gitu ya. Jadi kebutuhannya teman-teman seperti apa. Karena mahasiswa itu berbeda dengan pebisnis. Pebisnis nanti beda lagi dengan ibu-ibu, atau beda lagi dengan orang tua dan macam-macam gitu ya. Jadi intinya menyesuaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah minim error ya. Kalau kita membuka karena mungkin sebagian aplikasi itu dibuat semi offline ya. Jadi beberapa masih harus menggunakan internet, beberapa lagi itu sudah ada beberapa yang full offline, ada juga yang
semi semi offline gitu ya. Jadi, ketika nggak ada akses internet mungkin mungkin masih bisa diakses gitu ya, tapi beberapa jadi intinya lebih minimal dibandingkan kita membuka browser kemudian langsung masuk ngetikkan. Kalau membuka browser dan mengetikkan itu masih ada, eee, kalau nggak ada internet ya nggak bisa diakses sama sekali gitu ya. Dan minim error ya, karena biasanya aplikasi itu bentuknya APK ya, jadi bentuknya package, ya di mana dia sudah di-setting jadi satu dan itu sudah solid ya, di-install di handphone kita. Jadi errornya sudah terminimalisir karena sebelumnya sudah diuji cobakan oleh programmer. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hemat kuota ya, karena biasanya aplikasi itu meng-cache atau menyimpan sumber daya kayak gambar, teks, semacam-macamnya itu di handphonenya user. Di mana ketika kita ingin menginginkan Eee, pembukaan aplikasi yang kedua, itu tidak lagi membutuhkan kuota yang besar karena sudah ada gambarnya sebelumnya. Ini berbeda halnya dengan di browser. Kebanyakan browser gitu ya, kita masih harus me-load lagi dari awal gitu ya, gambar-gambarnya, teksnya, macam-macam yang belum pernah kita akses gitu ya. Jadi benar-benar dari awal gitu. Meskipun beberapa browser juga sudah nge-save cache-nya di handphone kita. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, ini adalah contoh, aplikasi ya, di bidang gizi, banyak sekali mungkin teman-teman bisa install nanti ada di Educate, ada Vet Secret, kemudian ada, MyFitnessPal, ada lagi, apa lagi macam ya, Healthy Diet dan banyak sekali gitu ya. Nanti teman-teman bisa explore di, apa namanya, Play Store atau App Store gitu ya. Itu apa saja, aplikasi-aplikasi gizi yang bagus-bagus gitu ya, banyak sekali. Oke, baik, mungkin itu ya, materi dari saya, nanti kita sambung diskusi, eee, lebih lanjut. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.